Kadang hidup tuh aneh. Ya, ada momen-momen dimana kita udah berusaha keras, tapi hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Ada juga waktu dimana kita nggak ngapa-ngapain, malah dikasih kejutan manis. Dari situ pelan-pelan aku sadar. Mungkin memang nggak semua hal harus aku pahami sekarang. Mungkin tugas kita cuma satu. Percaya dulu aja kalau semua ini sedang berjalan baik untuk kita. Percaya itu nggak berarti buta, bukan juga pasrah tanpa usaha, tapi lebih ke yakin bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap halangan yang muncul, itu semua bagian dari jalan yang sedang dibentuk buat kita. Kadang jalan itu nggak lurus, kadang muter, bahkan kadang nabrak tembok dulu, biar kita ngerti arah yang benar. Tapi ujung-ujungnya, semua tetap mengantar ke tempat yang tepat. Bayangin kalau kamu lagi naik mobil di jalan berkabut. Pandangannya cuma kelihatan beberapa meter ke depan. Tapi kamu tetap jalan kan? Karena kamu tahu, selama kamu terus maju, kamu akan sampai di tujuan. Hidup juga gitu. Gak perlu tahu semuanya sekarang. Yang penting yakin kalau kamu sedang di jalur yang benar, walau belum kelihatan ujungnya. Aku tahu, percaya itu gak selalu gampang. Kadang malah jadi hal paling susah, apalagi kalau kita udah capek, gagal berkali-kali, atau ngerasa hidup gak adil. Tapi di titik-titik itu, justru keajaiban sering muncul. Saat kamu udah hampir nyerah, tapi tetap bilang, gak apa-apa. Aku percaya ini juga bagian dari proses. Semesta kayak bilang, akhirnya kamu ngerti juga, percaya dulu aja. Bukan tentang menunggu keajaiban turun dari langit, tapi tentang menumbuhkan ketenangan di hati, tentang berhenti ngelawan arus dan mulai ikut mengalir sambil terus berusaha. Karena ketika kamu percaya, kamu mulai terbuka, kamu mulai lihat peluang yang dulu gak kelihatan, kamu mulai sadar ternyata yang kamu kira hambatan sebenarnya cuma belokan menuju arah baru. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa semuanya berat, coba tenangin diri dan ucapin pelan-pelan, aku percaya segalanya berjalan baik untukku. Ulangi sampai kamu benar-benar ngerasain damainya. Kadang bukan dunianya yang harus berubah, tapi cara kita melihatnya. Dan saat kamu mulai percaya, kamu akan sadar, ternyata hidup gak sekeras itu. Kadang, ia cuma pengen kita yakin sedikit lebih lama. Pernah gak sih, kamu ngerasa bingung banget sama apa yang lagi terjadi dalam hidupmu? Kayak, kenapa sih aku harus ngalamin ini? Kenapa gak bisa lebih gampang aja? Atau apa salahku sampai harus ngerasain hal seberat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar banget. Kita manusia, dan manusia selalu pengen tahu alasan dibalik setiap hal. Tapi percaya deh, gak semua hal harus kamu pahami sekarang. Ada waktu dimana hidup cuma minta kamu buat jalan dulu, bukan ngerti dulu. Kadang jawaban gak datang di awal, tapi di akhir perjalanan. Kamu baru sadar maknanya setelah semuanya lewat. Kayak nonton film yang di tengah-tengahnya bikin bingung, tapi pas endingnya, baru deh semua potongan cerita terasa masuk akal. Hidup juga begitu. Kadang plotnya rumit dulu, biar hasilnya lebih berkesan. Aku pernah ngalamin masa dimana semua terasa berantakan. Pekerjaan gak lancar, hubungan sama orang lain gak baik, dan aku ngerasa kehilangan arah. Setiap malam aku mikir, kenapa harus aku? Tapi sekarang, setelah waktu lewat, aku bisa lihat semuanya dengan lebih jernih. Ternyata masa itu ngelatihku buat sabar, buat ngerti nilai tenang, dan buat belajar percaya pada waktu. Kalau dulu semua dikasih lancar, mungkin aku gak akan tumbuh jadi orang yang lebih kuat kayak sekarang. Kadang kita pengen cepat-cepat ngerti, karena gak nyaman sama ketidakpastian. Kita pengen kontrol segalanya, biar ngerasa aman. Padahal, justru di momen kita gak ngerti itulah keajaiban tumbuh. Disitulah Tuhan atau semesta sedang menyiapkan sesuatu. Tapi karena kita sibuk bertanya, kenapa? Kita sering lupa buat menikmati prosesnya. Belajar untuk gak selalu paham itu bentuk kelegaan juga loh. Kamu jadi lebih damai. Kamu berhenti maksa hidup buat kasih jawaban instan. Dan mulai percaya kalau waktu tahu kapan harus buka rahasianya. Kadang kamu baru sadar alasannya setelah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi saat momen itu datang, kamu bakal bilang ke diri sendiri, oh, ternyata ini toh maksudnya. Jadi, kalau hari ini kamu lagi bingung, jangan buru-buru menyalahkan hidup. Nggak apa-apa, nggak ngerti semuanya sekarang. Nikmatin aja dulu perjalanan ini, sekacau apapun. Karena suatu hari nanti,
kamu bakal lihat ke belakang dan tersenyum. Sadar bahwa ternyata semuanya memang berjalan dengan baik, walau dulu rasanya nggak begitu. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayaknya hidup lagi ngelawan kamu? Apapun yang kamu rencanain, hasilnya malah berantakan. Udah niat bake, tapi malah disalahpahami. Udah usaha keras, tapi tetap gagal. Rasanya pengen nyerah aja, karena semua hal terlihat salah. Tapi, coba tenang dulu. Bisa jadi bukan hidup yang salah, cuma arah yang lagi digeser. Kadang semesta punya cara aneh buat ngasih tahu kita bahwa kita lagi di jalan yang kurang pas. Bukan berarti kita gagal, tapi mungkin kita cuma diminta buat berhenti sebentar, ngelihat sekitar, dan milih arah baru. Kayak waktu kamu lagi nyetir, dan tiba-tiba Google Maps bilang, reroute. Bukan karena kamu tersesat jauh, tapi karena ada jalan yang lebih baik yang belum kamu lihat. Aku pernah ngalamin masa di mana semua hal kayaknya nolak aku. Setiap pintu yang aku ketuk, nggak ada yang kebuka. Aku marah, frustasi, dan ngerasa nggak ada yang berpihak. Tapi sekarang aku sadar, semua pintu tertutup itu ternyata nyelamatin aku dari hal-hal yang nggak cocok buatku. Kalau dulu semuanya berjalan lancar sesuai keinginanku, mungkin aku nggak akan sampai di titik nyaman kayak sekarang. Masalahnya, waktu kita lagi di tengah badai, kita nggak bisa langsung lihat pelangi. Kita cuma bisa ngerasain anginnya, dinginnya, dan capeknya. Tapi percayalah, badai nggak pernah datang tanpa alasan. Kadang dia datang buat bersihin jalan, biar kamu bisa mulai lagi dengan pandangan baru. Dan di saat semuanya terasa salah, itulah waktu kamu belajar percaya paling dalam. Coba pikir deh, kalau semua hal dalam hidup selalu berjalan mulus, kapan kita belajar kuat? Kapan kita ngerti arti sabar? Atau nilai dari perjuangan? Justru di masih masa susah itu, karakter kamu dibentuk. Kamu jadi tahu siapa dirimu sebenarnya, siapa yang beneran peduli, dan hal apa yang benar-benar penting buatmu. Jadi, saat semuanya terasa salah, jangan buru-buru nyalahin diri sendiri. Tarik napas, tenangin hati, dan bilang pelan-pelan, mungkin ini cuma arah yang lagi diganti. Kadang hidup bukan mau menjatuhkan kamu, tapi justru sedang menuntunmu. Dan percayalah, setelah badai itu lewat, kamu bakal ngerti kenapa semua harus terjadi seperti ini. Karena ternyata, yang dulu kamu anggap kesalahan, justru jalan yang benar menuju versi terbaik dari dirimu. Melepas itu nggak gampang. Kadang bahkan lebih susah daripada berjuang. Karena saat kamu melepas sesuatu, entah itu orang, mimpi, atau harapan, kamu harus rela menerima bahwa nggak semua hal bisa kamu pegang selamanya. Tapi percayalah, melepas bukan berarti kamu kalah. Kadang, itu justru tanda kalau kamu cukup berani buat percaya pada arah baru yang belum kelihatan. Kita sering salah paham sama kata melepas. Kita pikir itu sama dengan menyerah. Padahal, beda banget. Menyerah itu berhenti karena takut. Tapi melepas itu berhenti karena sadar. Sadar bahwa nggak semua hal bisa dipaksa. Sadar bahwa kamu udah ngelakuin yang terbaik, dan sisanya bukan lagi di tanganmu. Itu bukan bentuk kelemahan, tapi tanda kedewasaan. Aku pernah terlalu keras menggenggam sesuatu yang sebenarnya udah waktunya pergi. Waktu itu aku pikir, kalau aku tetap berusaha, semuanya bisa diperbaiki. Tapi semakin aku maksa, semakin sakit rasanya. Sampai akhirnya aku belajar, kalau sesuatu memang bukan buat kita, sekuat apapun kita berjuang, hasilnya nggak akan tenang. Dan anehnya, begitu aku mulai ngelepas dengan ikhlas, hal-hal baik mulai datang sendiri. Perlahan tapi pasti. Melepas itu kayak buka jendela setelah hujan panjang. Awalnya dingin, tapi lama-lama kamu ngerasa segar. Kamu kasih ruang buat hal baru masuk. Bisa jadi yang kamu lepas itu bukan karena buruk, tapi karena udah nggak sejalan sama pertumbuhanmu. Kadang kita perlu kehilangan sesuatu biar bisa nemuin diri sendiri lagi. Dan tahu nggak, melepas juga bentuk cinta. Cinta sama diri sendiri. Karena kamu memilih tenang daripada terus maksa yang nggak seimbang. Cinta sama hidup. Karena kamu percaya bahwa sesuatu yang lebih baik pasti akan datang. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, di waktu yang tepat. Jadi kalau kamu lagi di posisi harus melepas sesuatu, jangan takut. Nangis boleh, kecewa juga wajar. Tapi setelah itu, berdirilah lagi. Katakan dalam hati, aku bukan menyerah. Aku cuma belajar percaya. Karena saat kamu berani melepas,
Kamu sebenarnya sedang membuka jalan untuk hal-hal baru yang menunggu di depan. Dan siapa tahu, di balik yang kamu lepaskan hari ini, ada kebahagiaan yang jauh lebih besar yang lagi nyiapin tempat untuk kamu. Kalau ada satu hal yang bisa langsung bikin hidup terasa lebih ringan, jawabannya cuma satu: bersyukur. Kedengarannya klise, tapi coba deh pikir lagi. Seberapa sering kamu benar-benar berhenti sebentar dan bilang, terima kasih, hidup, aku masih di sini. Kadang kita terlalu fokus sama yang belum punya, sampai lupa menghargai yang udah ada. Syukur itu bukan cuma ucapan, tapi cara pandang. Orang yang bersyukur nggak berarti hidupnya sempurna. Mereka cuma punya kemampuan buat melihat hal kecil dengan hati besar. Segelas air bisa terasa cukup buat orang yang bersyukur, tapi kurang buat orang yang terus ngerasa kurang. Beda cara lihat, beda juga rasa hidupnya. Aku dulu juga tipe orang yang sering ngeluh. Rasanya semua nggak cukup. Waktu, uang, kesempatan, bahkan perhatian dari orang lain. Tapi, suatu hari, aku sadar. Aku terlalu sibuk ngitung yang hilang, sampai lupa menghargai yang tinggal. Padahal, ada banyak hal yang tetap berjalan baik tanpa aku sadari. Nafas yang masih lancar, tubuh yang masih kuat, teman yang masih peduli, atau bahkan matahari yang setiap pagi setia nyapa tanpa diminta. Syukur itu kayak kaca pembesar buat kebahagiaan. Makin sering kamu gunain, makin banyak hal baik yang kamu temuin. Lucunya, begitu kamu mulai terbiasa bersyukur, hal-hal baik datang lebih sering. Bukan karena hidupmu tiba-tiba berubah, tapi karena kamu mulai sadar betapa banyak kebaikan kecil yang dulu kamu abaikan. Dan tahu nggak, syukur itu juga obat buat hati gelisah. Waktu kamu mulai kehilangan arah, cobalah lihat hal kecil di sekitarmu yang masih baik. Bisa jadi secangkir kopi hangat di pagi hari, tawa teman, atau bahkan udara segar yang kamu hirup gratis. Saat kamu mulai menghargai hal-hal sederhana itu, hatimu pelan-pelan jadi tenang. Bersyukur bukan berarti kamu nggak boleh bermimpi besar. Justru sebaliknya, dengan hati yang penuh syukur, kamu jadi lebih siap menerima hal-hal besar itu. Karena kamu tahu gimana cara menghargainya. Jadi, mulai hari ini, biasain bilang terima kasih. Bahkan buat hal paling kecil sekalipun. Mungkin gak semua hal dalam hidup berjalan sesuai rencana. Tapi kalau kamu punya rasa syukur, kamu tetap bisa ngerasa cukup. Dan dari rasa cukup itu, perlahan-lahan, keajaiban hidup mulai bekerja. Kata gagal sering banget bikin kita takut. Padahal, gagal itu bukan akhir dunia. Tapi entah kenapa, begitu sesuatu gak sesuai rencana, kita langsung ngerasa semua usaha sia-sia, semua perjuangan percuma. Padahal, gagal itu cuma tanda kalau kita lagi belajar sesuatu yang penting. Gagal bukan berarti kamu hancur. Itu cuma berarti kamu lagi diproses untuk jadi lebih kuat. Lucunya, orang-orang sukses yang sering kita kagumi itu justru punya daftar panjang tentang kegagalan mereka. Bedanya, mereka nggak berhenti di situ. Mereka nggak ngerasa kalah, tapi malah ngerasa, oh, ternyata caraku yang ini belum pas. Mereka belajar, lalu coba lagi dengan cara lain. Dan kamu juga bisa kayak gitu. Aku pernah ngalamin masa di mana kegagalan datang bertubi-tubi. Proyek nggak jalan, rencana nggak sesuai harapan, bahkan mimpi yang udah aku kejar lama harus aku relain. Rasanya berat banget, jujur aja. Tapi dari situ aku belajar satu hal. Gagal itu bukan berarti aku nggak mampu, tapi mungkin waktu dan caranya aja yang belum pas. Dan ternyata benar. Setelah beberapa kali jatuh dan bangkit lagi, aku nemuin jalan yang jauh lebih cocok buatku. Kadang, kita terlalu cepat nyimpulin, aku nggak bisa. Padahal, mungkin cuma butuh sedikit waktu lagi buat berhasil. Atau sedikit sabar lagi buat ngelihat hasilnya. Gagal bukan hal memalukan. Justru itu bukti kalau kamu berani nyoba. Karena orang yang nggak pernah gagal, biasanya orang yang nggak pernah benar-benar berani mencoba apapun. Dan tahu nggak, gagal itu juga ngebentuk karakter. Kamu jadi lebih rendah hati, lebih ngerti gimana rasanya berjuang, dan lebih bisa menghargai keberhasilan waktu nanti datang. Kegagalan bikin kamu ngerti bahwa hidup nggak cuma tentang hasil, tapi tentang proses dan daya tahan. Jadi kalau hari ini kamu lagi ngerasa gagal, peluk diri kamu sendiri. Katakan, nggak apa-apa, aku lagi belajar. Karena setiap kegagalan bukan tembok yang nutup jalan, tapi papan petunjuk yang ngarahin kamu ke arah yang lebih tepat. Gagal hari ini bukan berarti hidupmu hancur.
Mungkin itu cuma jeda sebelum babak terbaikmu dimulai. Dan siapa tahu, dari kegagalan yang kamu sesali hari ini, nanti kamu bisa bilang, untung waktu itu aku gagal. Karena justru dari situlah kamu tumbuh jadi versi terbaik dari dirimu. Di zaman media sosial kayak sekarang, gampang banget ngerasa kalah. Scroll sebentar aja di Instagram atau TikTok, kamu bisa lihat orang lain lagi, liburan ke luar negeri, beli mobil baru, nikah, punya bisnis sukses, atau kelihatan bahagia banget. Dan di saat yang sama, kamu masih di kamar, bengong mikir kenapa hidupmu kayak jalan di tempat. Pernah ngerasa gitu? Tenang, kamu gak sendiri. Kebiasaan bandingin hidup itu racun halus. Gak kelihatan, tapi pelan-pelan bisa bikin kamu ngerasa kurang terus. Padahal, yang kamu lihat di luar sana, cuma potongan kecil dari hidup orang lain, bagian yang mereka pilih buat ditunjukkan. Kamu gak tahu perjuangan mereka, nangisnya mereka, atau berapa kali mereka juga hampir nyerah. Tapi kamu malah ngebandingin seluruh hidupmu sama highlight hidup mereka. Gak adil, kan? Aku pernah juga ngerasa iri. Lihat teman sebaya udah punya banyak pencapaian, sementara aku masih hingga raba-raba hidup. Tapi waktu aku berhenti sejenak dan lihat ke belakang, aku sadar, aku juga udah jalan jauh. Mungkin langkahku gak secepat orang lain, tapi tetap langkah. Dan setiap langkah itu berarti kita semua punya waktu dan jalan masing-masing. Ada yang berhasil cepat, ada yang butuh waktu lebih lama. Tapi cepat atau lambat, semua tetap menuju titik yang sama. Jadi versi terbaik dari diri sendiri. Jadi, buat apa buru-buru kalau setiap orang punya jam hidup yang beda? Bandingin hidupmu sama orang lain cuma bikin kamu kehilangan rasa syukur. Padahal, mungkin hidupmu sekarang justru sedang berjalan sesuai rencana terbaik yang kamu gak sadari. Coba deh, mulai fokus lagi ke dirimu. Lihat hal-hal kecil yang udah kamu capai. Betapa kamu udah lebih kuat dari dulu. Dan betapa banyak hal yang dulunya kamu impikan, sekarang udah kamu punya. Gak apa-apa kalau kamu belum sampai ke tempat yang kamu mau. Selama kamu masih jalan, kamu tetap bergerak ke arah sana. Jadi, berhenti bandingkan hidupmu sama orang lain. Bandingkan aja dirimu hari ini dengan dirimu yang dulu. Kalau kamu udah tumbuh sedikit aja, itu udah cukup. Karena hidup bukan lomba siapa yang paling cepat, tapi perjalanan buat jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dengan langkahmu sendiri, di waktu yang tepat. Pernah dengar pepatah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Nah, hidup juga gitu. Energi yang kamu keluarkan ke dunia, cepat atau lambat, bakal balik lagi ke kamu. Kalau kamu sering nyebarin kebaikan, ketulusan, dan rasa percaya, entah gimana caranya, hal-hal baik bakal datang lagi. Mungkin lewat orang yang gak kamu duga, atau lewat kejadian kecil yang bikin kamu tersenyum. Kadang kita mikir, buat apa sih jadi baik terus? Toh dunia gak selalu adil. Tapi justru di situ poinnya. Kebaikan bukan soal siapa yang lebih untung, tapi soal siapa yang tetap memilih jadi baik, walaupun dunia lagi gak ramah. Dan percaya deh, setiap niat baik, sekecil apapun, gak pernah hilang sia-sia. Mungkin gak langsung balik hari ini, tapi suatu saat nanti, dalam bentuk yang gak kamu sangka, aku pernah bantu seseorang tanpa mikir apa-apa. Cuma karena ngerasa pengen nolong aja. Beberapa bulan kemudian, di saat aku butuh pertolongan, orang lain yang bahkan gak aku kenal bantu aku dengan cara yang sama. Saat itu aku sadar, energi baik itu muter, dia bisa berubah bentuk pindah tangan, tapi selalu nemuin jalan pulang ke pemiliknya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita sering ngomel, iri, atau mikir negatif, energi itu juga balik lagi, bikin kita capek sendiri. Semakin kamu fokus ke hal-hal buruk, semakin kamu menarik hal-hal yang sefrekuensi. Hidup pun terasa berat dan sumpek. Tapi waktu kamu mulai ubah cara pandang, mulai lihat hal positif, ajaibnya, hidup juga ikut berubah. Dunia kayak lebih bersahabat. Walau masalah masih ada, energi itu kayak cermin. Kalau kamu senyum ke cermin, bayanganmu juga senyum. Kalau kamu marah, yang balik juga marah. Jadi, mulai sekarang, jaga energi yang kamu bawa kemanapun kamu pergi. Pilih buat nyebar kebaikan boken di hari-hari yang gak mudah. Senyum ke orang asing, ucapin terima kasih, maafin diri sendiri. Hal-hal kecil tapi punya efek besar. Ingat, kamu gak bisa kontrol semuanya di luar sana, tapi kamu bisa kontrol energi yang kamu kirim keluar. Dan pelan-pelan, energi itu akan narik hal-hal baik ke hidupmu. Karena pada akhirnya,
Hidup ini kayak game. Apa yang kamu ucapkan dan rasakan akan selalu balik lagi ke kamu. Mungkin gak langsung, tapi selalu tepat waktu. Lucu ya? Kadang kita terlalu sibuk ngatur hidup, sampai lupa bahwa hidup juga punya caranya sendiri buat ngatur kita. Kita bikin rencana daftar target, pasang ekspektasi tinggi, tapi ternyata yang datang seringkali jauh dari bayangan. Dan anehnya, setelah waktu lewat, kita baru sadar. Oh, ternyata begini cara hidup ngebahagiain aku. Mungkin gak lewat jalan yang kita mau, tapi tetap sampai di tempat yang kita butuh. Hidup tuh kayak punya selera humor sendiri. Kadang bikin kita muter-muter dulu sebelum sampai ke tujuan. Kadang bikin kita nunggu lama banget sebelum dikasih yang kita minta. Tapi di balik itu semua, ada pola indah yang baru kelihatan kalau kita cukup sabar buat ngelihatnya. Gak semua kebahagiaan datang lewat pintu yang kita ketuk. Kadang dia masuk diam-diam lewat jendela yang gak kita sangka. Aku pernah punya rencana besar yang aku pikir bakal jadi sumber kebahagiaanku. Tapi ternyata semua gak berjalan sesuai rencana. Awalnya kecewa banget. Rasanya kayak dunia nyuruh aku ulang dari nol. Tapi setelah waktu jalan, aku sadar. Kegagalan itu malah bawa aku ke tempat yang jauh lebih baik. Ke orang-orang baru. Ke peluang yang dulu gak kelihatan. Hidup emang aneh. Tapi entah gimana, selalu punya cara buat nyusun ulang semuanya jadi pas. Kadang, yang kamu pikir akhir, ternyata awal baru. Kadang yang kamu kira kehilangan, ternyata perlindungan. Dan yang kamu kira jalan buntu, ternyata cuma belokan kecil. Kalau kamu percaya sama prosesnya, kamu bakal lihat bahwa hidup gak pernah benar-benar jahat. Ia cuma punya gaya yang kadang bikin kamu ger-ger kepala dulu, sebelum akhirnya tersenyum lega. Jadi, kalau sekarang kamu lagi ngerasa hidup gak adil, atau semua gak sesuai rencana, coba tenangin hati. Siapa tahu, kamu cuma lagi di tengah babak yang belum selesai. Percayalah, nanti kamu bakal ngerti kenapa semua harus kayak gini. Karena hidup memang punya gaya sendiri untuk ngebahagiain kamu. Kadang lewat tawa, kadang lewat air mata, tapi ujungnya selalu menuju hal baik. Kamu cuma perlu satu hal. Tetap percaya bahwa segalanya pada akhirnya berjalan baik untukmu. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling bisa menikmati perjalanan. Kadang kita terlalu fokus sama tujuan, sampai lupa berhenti sejenak buat menikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kita terus mikir, kapan ya aku berhasil? Kapan semuanya jadi lebih baik? Padahal, mungkin kebaikan itu udah hadir sekarang. Cuma kita gak sempat nyadar, karena terlalu sibuk mengejar. Percaya, jalani, nikmati. 3 kata sederhana. Tapi kalau kamu benar-benar pahami, hidupmu bisa berubah. Percaya berarti kamu meletakkan rasa tenang di hati. Walau jalan di depan belum jelas. Jalani berarti kamu tetap melangkah, walau pelan. Dan nikmati berarti kamu menghargai setiap detik yang kamu punya. Karena kamu sadar, gak semua hal bisa diulang. Aku belajar, hidup gak selalu harus besar dan megah untuk terasa berarti. Kadang, hal-hal kecil justru yang paling bikin hangat. Secangkir kopi pagi, tawa kecil dengan teman, atau bahkan waktu sendirian yang tenang. Di momen-momen sederhana itu, kamu bisa ngerasain betapa berharganya hidup ini. Kalau dijalani dengan hati yang percaya dan pikiran yang damai. Percaya bukan berarti semua akan selalu lancar, tapi kamu yakin kamu bisa melewati apapun yang datang. Jalani artinya kamu gak berhenti hanya karena takut salah. Kamu tetap bergerak, meski kadang goyah, dan nikmati. Itu kuncinya. Karena tanpa itu, semua perjuanganmu terasa hambar. Apa gunanya sampai tujuan kalau sepanjang jalan kamu gak pernah benar-benar hidup? Kadang kita lupa bahwa setiap hari yang kita lewati juga bagian dari kemenangan kecil. Bangun di pagi hari, masih punya semangat, masih bisa tersenyum, itu juga pencapaian. Jadi jangan tunggu semuanya sempurna dulu, baru kamu bahagia. Bahagia itu bisa sekarang, kalau kamu mau melihatnya. Jadi, saat kamu merasa hidup berjalan terlalu lambat, ingat 3 kata ini. Percaya, jalani, nikmati. Percaya bahwa segalanya berjalan baik untukmu. Jalani setiap langkah dengan hati yang sabar. Dan nikmati setiap prosesnya. Karena suatu hari nanti, kamu bakal lihat ke belakang dan bilang, ternyata semuanya memang indah pada waktunya.